Selamat pagi Bu Gita. Ya, pagi Bu Melinda. Gimana nih kabarnya? Baik sih. Maaf ya Bu ya, saya ganggu waktunya sebentar nih. Iya. Terima kasih juga Ibu udah meluangin waktu buat saya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Saya ada kebetulan waktu hari ini. Kira-kira ini Ibu mau bicara tentang apa nggak? Kemarin katanya mau bicara. Terus katanya mau ajak saya diskusi. Kira-kira diskusi tentang apa? Ini Bu, saya mau diskusi tentang masalah pembelajaran yang saya hadapin gitu. Jadi ada beberapa murid lah yang agak bermasalah di pelajaran saya. Oh gitu. Nah kalau boleh saya tahu gimana sih perasaan Ibu sekarang nih tentang masalah itu? Nah, lumayan sih Bu, masalah ini bikin lumayan kepikiran sampai ya galau lah bisa dibilang saya nih ya. Sampai gitu ya. Oke, apa sih kira-kira masalahnya itu kok bisa sampai Ibu ya sampai kepikiran gitulah, jadi beban gitu ya? Jadi ini anak-anak kelas 6. Jadi ada lumayan banyak sih Bu ya. Kemarin itu mereka jarang sekali ngirim tugas bahasa Bali gitu ke saya. Jadi kan rasanya kayak gimana ya, karena penilaiannya sekarang tuh kan kita online dan kita lebih lihatnya mereka dari segi kerajinannya dan kesungguhannya dalam buat tugas. Kalau mereka nggak ngirim tugas ke saya kan saya nggak bisa juga Iya. mereka. Iya sih, benar juga itu Bu ya. Nah kalau masalah kendalanya itu kira-kira Ibu sempat nggak juga bicarakan mungkin ke wali kelasnya gitu tentang kendala ini? Siapa tahu nanti wali kelasnya juga mengalami hal yang sama atau yang berbeda dari Ibu gitu. Nah itu Bu, kan sudah saya konfirmasi ya sama wali kelasnya kemarin. Saya bilang nama-nama ini Pak jarang sekali loh ngirim tugas di saya. Gitu. Terus bapak walinya bilang kalau anak-anak yang bersangkutan itu kalau di mata pelajaran yang diajar sama walinya itu mereka lumayan rajin kok ngirim tugasnya, walaupun kadang suka telat gitu, tapi mereka tetap ngirim seperti itu. Berarti dia di wali kelasnya termasuk rajin gitu ya anak-anak itu ya. Tapi sedangkan di pembelajaran Ibu malah justru ya termasuk jarang dan ada yang tidak mengirimkan gitu ya. Itu makanya kan kalau Ibu jadi saya kan ngerasanya di wali kelasnya rajin, di saya malah enggak, kan ngerasa kayak pelajaran saya mungkin nggak penting ya buat mereka gitu. Jadi mereka sering bolong-bolong ngirim tugasnya gitu, apa karena cuma muatan lokal aja jadi mereka ngerasa nggak terlalu penting juga gitu kan. Mungkin ada kendala lain ya. Coba kalau boleh saya tahu, kira-kira Ibu sempat nggak juga mengkonfirmasi hal ini kepada siswa yang bersangkutan? Sudah sih Bu, jadi saya itu kan setiap minggu kan ada grup bahasa Bali ya, dimana saya nge-share tugas, video dan lain sebagainya. Saya selalu setiap minggu tuh share nama-nama anak yang tidak mengirim tugas di minggu itu gitu. Nah saat saya umumkan di sana, anak-anak yang bersangkutan itu tidak ada respon sama sekali gitu, nggak bilang kapan mau ngirim atau apa alasannya. Akhirnya karena sudah di grup tidak ada respon, saya ambil jalan kedua, saya coba mereka chat secara personal kan anak-anak yang bersangkutan. Saya bilangin tugasnya yang mana saja yang mereka yang belum ngumpul, terus saya tanya juga apa alasannya belum ngumpul. Itu gitu, berarti sudah sempat Ibu tanya juga ya karena yang bersangkutan. Nah kira-kira alasan yang mereka sampaikan kepada Ibu apa nih? Alasannya sih Bu ya, biasa ada yang bilang, oh saya udah buat kok Bu, tapi saya lupa foto dan ngirim ke Ibu gitu, nanti saya kirim ya Bu ya, seperti itu. Ada juga yang bilang, oh ya Bu hari ini saya ada upacara agama atau keadaannya lagi kurang sehat, seperti itu. Tapi ada juga yang bener-bener gak ada respon gitu loh Bu, cuma di-read aja kadang kan agak merasa gimana ya gitu. Iya, benar-benar sih juga ya. Selain Ibu melakukan komunikasi mungkin melalui grup dan chat itu secara baik secara personal juga kepada mereka, itu kira-kira ada nggak cara lain yang Ibu lakukan juga, mungkin misalnya ketemu dengan mereka atau bagaimana gitu? Sudah sempat sih Bu ya, waktu minggu lalu anak-anak kan yang kelas 6 mereka dihimbau untuk datang ke sekolah karena ada pengambilan foto ijazah, jadi mereka berfoto untuk ijazah gitu. Dan setelah foto itu saya inisiatif untuk manggil anak-anak yang bermasalah ini yang jarang kirim tugas ke saya.
Dan saya kumpulkan mereka, saya tanya satu-satu gimana nih tugasnya kok banyak yang belum dikumpul. Saya tunjukkan langsung untuk bagian mana aja tugasnya mereka yang belum. Setelah itu saya tanya juga kenapa kira-kira kok nggak dikumpul tugasnya seperti itu. Terus dari hasil ibu komunikasi langsung ke mereka itu, ibu mendapatkan nggak alasan yang tepat dari mereka atau bagaimana? Ya alasannya ada beberapa yang sama sih Bu, yang kayak di chat itu ya. Jadi mereka ada yang lupa, udah dibuat tapi belum difoto dan dikirim seperti itu. Ada juga yang bilang kuotanya nggak ada, habis. Dan ada juga bilang HP-nya bermasalah karena memorinya penuh. Karena kebetulan tugas saya lumayan banyak sih juga yang bentuknya video. Jadi mereka bilang kesulitan untuk merekam dan mengirim itu seperti itu. Oh, itu berarti termasuk juga siswa yang tidak merespon ibu di WA itu alasannya apa ya, yang kemarin itu ditanyakan nggak? Yang itu sih sama, hampir mirip lah sama yang temennya yang lain, lupa juga seperti itu. Bagian besar seperti itu ya. Berarti dari sini kalau kita setelah ibu lakukan komunikasi itu ada nggak perubahan mungkin yang terjadi setelah ibu mungkin melakukan komunikasi tatap muka itu, gimana ada nggak perubahan dari anak-anak tersebut? Ada sih Bu, jadi sebagian itu anak-anak yang sudah saya panggil, saya sudah kumpulkan itu, nantinya sampai di rumah itu mereka memang benar mengirimkan tugasnya ke saya gitu. Saya lumayan senang juga ya. Dan tapi masih ada juga nih yang 3 orang anak ini yang tetap aja seperti itu, tidak ada ngirim tugas, padahal tadinya bilang dia iya Bu saya kirim segera, dan ternyata nggak ada juga dikirimkan sama mereka. Sebelumnya saat ibu berbicara dengan mereka itu ibu sudah memberikan solusi juga sama mereka? Oh sudah Bu, jadi yang kemarin waktu saya bertemu itu anak-anak yang masalahnya di kuota, saya kasih tahu ke mereka untuk bisa kok datang ke sekolah langsung ngumpulin tugasnya secara luring ke saya, karena saya juga di sekolah kan ada di saat saya piket gitu, saya kan hampir dari pagi sampai siang di sekolah, jadi boleh mereka manfaatkan waktu itu untuk ngumpulin tugas ke saya gitu. Dan untuk anak-anak yang lupa ya saya ingetin lagi, itu kan emang tanggung jawab mereka, apalagi mereka bukan anak kelas 1 lagi gitu, mereka anak kelas 6 udah harus tahu tanggung jawab gitu. Kalau memang sudah selesai ya segera dikumpul seperti itu, jangan tunda lagi supaya nggak lupa. Terus untuk anak-anak yang memang memorinya penuh, saya juga suruh untuk mereka datang ke sekolah aja langsung gitu. Misalnya saya ambil nilai pupuh, biar mereka langsung mau pupuh di depan saya, kopi darte biar langsung di depan saya gitu. Oke deh, kalau saya perhatikan di sini berarti kita jadinya tahu juga sih di sini berarti kan masalahnya bukan pada ibu ya, bukan pada cara ibu juga, tapi memang ada kendala tertentu yang mereka hadapi. Berarti ya, berarti juga kalau kita perhatikan di sini kan berarti bukan karena dia meremehkan pelajaran ibu juga kan ya, kalau kita perhatikan di sini kan. Oke, dari sini berarti tiga anak saja yang masih belum sama sekali ada perubahan gitulah setelah ibu lakukan hal tersebut ya. Oke, berarti kira-kira di sini ibu sudah terpikirkan nggak sih rencana lain mungkin untuk 3 orang anak ini yang mungkin bisa ibu bantu untuk mengatasi kendala-kendalanya mereka? Jadi gini, sempat sih saya Bu kepikiran gimana mungkin saya kayaknya melakukan kunjungan aja ya ke rumahnya 3 anak yang bermasalah ini. Oh iya deh, kayaknya bagus juga sih itu. Iya, supaya bisa saya ngobrol secara lebih personal sama mereka, karena waktu ini kan mungkin sama teman-temannya rame, jadi gak terlalu bisa lah saya tanya lebih mendalam lagi sama mereka gitu kan. Jadi biar tahu saya alasan yang sebenarnya kayak apa, dan nanti juga kan saya bisa ketemu sama orang tuanya, nanti saya konfirmasi benar nggak yang dibilang sama anaknya itu seperti itu, memang keadaannya tuh gimana. Ya sih, kalau saya setuju juga sih kalau untuk melakukan kunjungan itu, biar nanti juga ibu mendapat informasinya itu juga lebih akurat lah, bilang kan dari sisi anak itu mengatakan seperti ini, dari sisi orang tuanya seperti apa. Jadi biar nggak nanti tahu-tahu dia mengatakan A pada ibu, ternyata orang tuanya nggak tahu apa-apa gitu ya. Oke, bagus juga sih itu idenya Bu.
Tapi yang perlu kita pikirkan juga di sini kan situasinya kita ketahui lah sekarang ini kan lagi pandemi ya Bu ya, COVID lah bilang gitu. Kira-kira terpikirkan nggak juga rencana bagi Ibu yang akan Ibu lakukan sehingga tetap bisa Ibu laksanakan rencana itu? Jadi mungkin nanti saya karena ini masalah sekolah ya Bu ya, bersangkutan dengan siswa. Jadi mungkin nanti saya ngomong dulu sama kepala sekolah gitu, diskusi juga sama beliau, bilang kalau saya pengen melakukan kunjungan ini, mudah-mudahan beliau mengizinkan untuk saya ke sana menemui anak-anak gitu. Dan nanti kalau memang beliau mengizinkan, saya melaksanakan kegiatannya itu gitu. Dan karena ini COVID, pastinya saya datang ke sananya tetap melakukan dengan protokol kesehatan. Benar sih, saya setuju juga ya. Kita sebagai bawahan juga namanya kita punya atasan ya, kita minta izin dulu biar nanti apa yang kita rencanakan, yang kita laksanakan itu juga ada dasarnya gitu ya. Oke. Kalau selain hal ini, rencana yang mungkin terpikirkan lagi di dalam benak Ibu itu untuk mengatasi ini apa ya kira-kira? Mungkin nanti karena kan saya selama ini ya Bu ya, saya jujur saya pembelajarannya itu belum pernah melakukan Google Meet sama anak-anak. Oh iya. Saya lebih banyak kadang ngasih video pembelajaran yang saya buat sendiri sih, tapi saya lebih upload ke YouTube dan anak-anak yang nonton. Iya. Karena gini ya, anak-anak kan juga seringlah melakukan Google Meet sama guru kelas itu lumayan sering karena sering, kan tema soalnya tiap hari ya Bu ya, pelajaran temanya. Dan saya kan masih mata pelajaran bahasa Bali. Saya pikir juga kalau guru kelas melakukan Google Meet, saya juga Google Meet di minggu yang sama kan lumayan berat juga buat anak-anak karena kuota juga. Tadi kan ada yang bilang nggak bisa ngirim tugas karena kuota juga. Kalau Google Meet kan lebih banyak lagi kuotanya. Iya, benar sih. Ya itu sih, selama ini kan saya kasihan, tapi mungkin perlu juga ya Bu ya, kadang-kadang lah tidak sesering guru kelas gitu, tapi biar pernah saya Google Meet sama anak-anak. Oke, berarti dari rencana yang kemungkinan Ibu akan mencoba Google Meet itu, mungkin Ibu terpikirkan rencana biar bisa melaksanakannya itu gimana? Untuk rencana kan Ibu mau melakukan Google Meet-nya itu. Nah, biar kira-kira bisa kan Ibu tahu kalau wali kelasnya kan terus dia melakukan Google Meet juga. Mungkin apa yang bisa Ibu lakukan sehingga biar Ibu juga kalau mau mencoba Google Meet itu bisa terlaksana untuk bahasa Bali gitu. Ini Bu, mungkin nanti saya coba di grup WA bahasa Balinya dulu, konfirmasi ke orang tua apakah keberatan apa enggak ya kalau kira-kira kalau saya lakukan Google Meet di hari-hari tertentu gitu, enggak sesering guru kelas gitu. Kalau mereka memang setuju ya saya laksanakan itu nanti Google Meet. Dan sekalian juga nanti kan ada kunjungan juga ke anak 3 orang itu, jadi saya konfirmasi juga sama orang tua yang 3 orang anak kita gitu, kira-kira keberatan apa enggak gitu. Ke wali kelasnya juga, biar nanti nggak benturan lah ya ininya Google Meet-nya. Benar sih kalau kayak gitu. Berarti dari kalau saya lihat rencana Ibu sih ini udah bagus ya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan itu gimana sih komitmen Ibu? Ini kan Ibu lumayan tadi ada 3 rencana ya kalau saya perhatikan ya tadi. Kira-kira alur untuk melaksanakan agar rencana-rencana Ibu itu dapat terlaksana itu, prioritas yang pertama Ibu lakukan apa dan berikutnya itu apa? Bisa Ibu kasih tahu saya? Jadi gini Bu, mungkin saya nanti kan harus ngomong dulu sama guru kepala itu pasti. Ya, saya konfirmasi dulu sama beliau. Kalau beliau memang setuju, saya buatin jadwal dulu untuk anak-anak untuk saya mengunjungi 3 orang anak itu karena 3 kan jadi biar nanti saya atur dulu yang mana yang mau pertama, yang kedua dan yang ketiga. Terus saya konfirmasi juga sama orang tua anak yang bersangkutan itu apakah nanti ada nggak dia di rumah di hari itu gitu, biar nanti rumahnya kosong ternyata saya ke sana gitu. Setelah itu kalau memang sudah sip jadwal dan izinnya dari ibu kepala, saya laksanakanlah ke sana gitu. Konfirmasi. Terus untuk yang rencana Google Meet-nya itu nanti kemungkinan Ibu untuk melaksanakannya itu kapan? Jadi mungkin nanti setelah saya kunjungi anak-anak yang masih bermasalah itu dulu ya. Setelah itu kalau memang sudah, baru saya lakukan Google Meet-nya. Oh iya. Berarti Ibu pertama mau konsultasi dulu dan komunikasikan juga ke atasan dulu, kepala sekolah. Setelah dapat izin, Ibu coba langsung
melakukan kunjungan ke rumah siswanya itu dan bertemu dengan orang tua, melakukan komunikasi, dan mungkin setelah di sana mungkin akan menemukan solusi lagi dan ibu mungkin akan melakukan lagi Google Meet gitu ya Bu ya, berarti ya. Oke, bagus sih kalau saya sih dari rencana dan langkah-langkah ibu ini sangat setuju ya, bagus sih untuk ini, dan juga ibu sudah memperhitungkan kesesuaian dengan situasi seperti saat ini gitu. Nah, kira-kira ibu perlu nggak juga sih bantuan mungkin atau dukungan dari pihak lainnya, mungkin teman atau orang lain yang bisa membantu ibu sehingga rencana ini benar-benar ibu dapat laksanakan dengan maksimal? Ya pasti Bu ya, jadi kan kalau makin banyak bantu makin baik ya. Jadi mungkin nanti saya minta tolong sama ibu juga, sama teman-teman mungkin nanti yang jadwalnya lenggang gitu, untuk menemani saya ke sana, bertemu dengan orang tua juga. Biar masukannya kan nggak cuma dari saya aja, dari guru lain juga kan. Oke ya, kalau ibu perlu bantuan saya siap sih membantu. Nanti kita tinggal menyesuaikan jadwal kita saja, nggih. Oke, tadi kan ibu sudah menyampaikan tuh tentang rancangan ibu, kemudian langkah-langkahnya dan juga komitmen ibu untuk melaksanakannya. Nah, dari hal ini kira-kira ada lagi yang mau ibu sampaikan kepada saya? Untuk saat ini segitu aja sih dulu Bu. Oke, berarti sudah agak clear nih sekarang nih. Iya. Gimana perasaan ibu sekarang kalau boleh saya tahu? Udah lega sih Bu ya, jadi sudah tahulah apa yang saya akan nanti laksanakan lah gitu. Istilahnya udah galang lah dikit tengahnya ya. Makasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Yang penting saya bisa membantu, ibu menemukan solusinya juga, kan saya juga ikut senang. Jadi nanti jangan kapok-kapok ya kalau kita diskusi gitu. Santai aja. Pastinya kan kita agaknya lumayan masih lama ya pembelajaran online. Bener deh. Mungkin saya kalau ada ketemu masalah lagi saya diskusi lagi sama Bu Melinda. Ya, nanti saya juga pasti kalau saya gini juga akan diskusi dengan ibu deh. Pokoknya saya siap dah membantu selagi saya mampu gitu. Oke deh kalau kayak gitu. Ya, kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu.